Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 23 Juli 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini kita jadikan titik permenungan kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Mika, di mana Mika mewakili umat memohon kepada Allah agar Tuhan Allah, Gembala umat Israel, mengembalakan dengan tongkat domba-domba Israel. Ia juga mohon agar Allah membuang jauh-jauh segala dosa umat Israel ke dasar laut, agar tidak bisa diambil kembali. Umat bertobat dan setia kepada Yahweh. Pengakuan akan kasih Allah digambarkan oleh Mika dengan mengakui Yahweh sebagai gembala-gembala nenek moyang mereka. Sedangkan dari bacaan Injil Matius bab 12 ayat 46-50, Yesus menegaskan kepada banyak orang siapakah ibunya dan siapakah saudara-saudaranya. Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, datanglah orang yang mengabarkan bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di luar dan hendak menemui Yesus. Namun jawab Yesus mencengangkan, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Sambil menunjuk orang-orang yang mendengarkan dia, ia menegaskan, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Siapapun yang melakukan kehendak Bapa, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus ingin agar hubungan dengan Yesus tidak dibatasi dengan hubungan darah. Orang-orang waktu itu masih berpikir bahwa mereka yang punya hubungan dengan Yesus adalah ibunya dan saudara-saudaranya. Tapi Yesus ingin agar siapapun juga dapat menjadi ibunya, saudara dan saudari. Caranya adalah membuka hati, mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakannya. Itulah ibunya, itulah saudara dan saudarinya. Dengan kata lain, Yesus ingin memperluas cakrawala pandang umat manusia. Dia datang bukan hanya untuk orang yang punya hubungan darah, tetapi mereka yang setia mendengarkan sabda-sabda Allah, merenungkan
dan kemudian melaksanakan kehendak Allah. Dia adalah saudara, saudari, dan Ibu Yesus. Karena ia datang pun untuk melakukan kehendak Bapa. Maka siapapun juga yang mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakan, akan sama seperti Yesus yang melaksanakan kehendak Bapa. Sehingga mereka-mereka yang juga hidupnya melaksanakan Bapa adalah Ibu Yesus, saudara dan saudari. Melaksanakan kehendak Bapa atau kehendak Allah berarti saya mengakui karya-karya Allah di dalam hidup, seperti yang diungkapkan oleh Mika dalam bacaan yang pertama, di mana Mika menyadarkan kepada umat bahwa tidak ada Allah seperti Allah yang mengampuni dosa, memaafkan pelanggaran, seperti gembala menggiring domba ke padang rumput yang hijau. Maka Mika memohon kepada Allah agar dosa-dosa umat dijauhkan, disingkirkan, ditenggelamkan dalam laut. Harapannya umat akan menjadi orang-orang yang setia melaksanakan kehendak Bapa. Dan dengan demikian mereka menjadi Ibu Yesus, saudara dan saudari Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, kita boleh bertanya, apakah saya selama ini hidup dan karya-karyaku sudah menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah, saudara-saudari Yesus dan Ibu Yesus? Karena kita beriman kepada Bapa, mendengarkan sabda dan kehendak-Nya, tekun merenungkan, dan akhirnya melaksanakan. Oleh karena itu, kita bersyukur mempunyai seorang sahabat yang datang dari Allah, yang tinggal bersama kita, di mana kita bisa mendengarkan sabdanya, kehendak-Nya, kita renungkan, kita batinkan, dan kemudian kita laksanakan. Siapapun juga tanpa kecuali yang mendengarkan sabda-sabda Bapa, tekun merenungkannya dan membatinkan dalam hati, serta melaksanakan, dialah Ibu Yesus, saudara dan saudari Yesus. Kalau kita menjadi Ibu Yesus, saudara dan saudari Yesus, maka kita pun nanti akan ikut bersama Yesus pergi kepada Bapa, mendapatkan kasih karunia Allah. Oleh karena itu, mari kita mencoba selalu hidup mendengarkan sabda-sabda Bapa. Kita batinkan, kita renungkan, dan kemudian kita wujud nyatakan di dalam tindakan-tindakan yang konkret. Sehingga kita pun akan menjadi sahabat Yesus. Mudah-mudahan kita terus mempunyai waktu untuk duduk hening, mendengarkan sabda Allah, membatinkan dan merenungkan, serta melaksanakan. Pertanyaan refleksi, sudahkah aku
selalu setiap hari membaca sabda Allah, membatinkan dan merenungkan, serta melaksanakan sabda itu dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini, yang memampukan kami untuk menjadi ibu-Mu, saudara dan saudari-Mu. Kalau kami membaca, merenungkan, melaksanakan sabda-sabda-Mu, doronglah kami untuk setiap hari mendengarkan sabda-Mu, membaca, merenungkan dan melaksanakan, sehingga hidup dan karya-karya kami bersumber dari sabda-sabda-Mu itu. Kuatkanlah iman kami yang kadang mandek, kadang lemah, kadang jatuh, agar kami semakin yakin iman kami didasarkan atas sabda-sabda-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam kerajaan-Mu. Yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau beri keberhasilan usahanya, agar tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar kita terus mengusahakan pola hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit, terutama virus corona. Apabila kita sehat, keluarga sehat, lingkungan sehat, dan dunia menjadi sehat. Terima kasih untuk peran panjenengan dalam kegiatan hidup menggereja, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, serta dengan dana yang sungguh membantu dalam pelayanan gereja. Kita ikuti, ambil bagian dalam berbagai kegiatan kelompok. Misalnya Katolik Asyik, Kursus Katekis, Legio Maria, Karismatik Katolik, pendalaman kitab suci, meditasi Kristiani, adorasi, kerabat MSF, Santa Monica, Humas, dan masih banyak kegiatan yang lain. OMK saya undang untuk ikut dalam pertemuan OMK Camp tanggal 3 dan 4. Untuk itu Ketua Lingkungan saya dorong untuk mengirimkan OMK sebanyak-banyaknya, agar OMK semakin siap menerima estafet kepemimpinan gereja. Kita juga persiapan untuk berbagai kegiatan dalam merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-85. Ada donor darah, ada gerakan jalan sehat, ada lomba-lomba,
yang sungguh membangkitkan umat. Juga akan diadakan kaos untuk jalan sehat. Silakan untuk berkontribusi membeli dan kemudian kita pakai pada saat jalan sehat. Pendek kata, saya undang semua terlibat dalam kegiatan menggereja. Semoga dengan partisipasi panjenengan, paroki kita semakin guyup, berkembang dan beriman, semakin ngoyot dan ngeremboko. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.